Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, kita bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, berbagai tips dan trik, dan tentunya bermanfaat. Dan hari ini kita bakal membahas tentang ini Jakarta tapi di paling utara, di kepulauan, yaitu Kepulauan Seribu. Karena di sana ternyata ada komunitas yang luar biasa, namanya komunitas Jejak Seribu, dan kita akan membahas itu. Sebenarnya itu apa sih? Nah, tentu saja pada hari ini saya nggak sendiri, saya sudah bersama Bang Andi. Kenapa saya manggilnya Abang? Karena Bang Andi ini salah satu abnon tahun berapa, Bang? 2013. Tahun 2013. Nah, kita bakalan ngobrolin tentang Jejak Seribu yang Bang Andi buat. Tapi sebelum kita ngobrolin itu apa sih, saya mau ngasih lihat dulu tayangan tentang Jejak Seribu berikut ini. Kepulauan Seribu, wilayah ujung utara ibu kota yang dikenal sebagai destinasi wisata pulau. Sayangnya, meski wisata pulau kian berkembang, masih banyak masyarakat pulau yang kurang edukasi untuk lebih maju menjaga wilayah mereka. Begitupun dengan wisatawan, yang tak bisa dipungkiri masih banyak yang tidak peduli akan kondisi dari Pulau Seribu, sehingga banyak yang berlaku seenaknya. Dari keresahan itulah komunitas Jejak Seribu hadir untuk memiliki visi menjadi solusi dari keresahan yang terjadi di masyarakat kepulauan. Jejak Seribu atau Jelajah Edukasi Kepulauan Seribu merupakan kegiatan sosial dengan visi untuk memberikan edukasi dan menebar semangat cinta bahari. Jejak Seribu terbagi menjadi beberapa kegiatan, di antaranya jejak ilmu, jejak kreasi, dan jejak bahari yang pada masing-masing bidang. Jejak Seribu memiliki kegiatan yang beragam, mulai dari penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan, dan bakti sosial. Dengan hadirnya komunitas Jejak Seribu, diharapkan generasi muda mampu membangun dan menjaga Kepulauan Seribu yang berpenduduk menjadi lebih baik. Dan ini merupakan bentuk peran penting dan semangat generasi muda dalam partisipasinya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, edukasi, dan cinta lingkungan. Nah, seperti apa cerita lengkap tentang Jejak Seribu? Yuk ngobrol langsung dengan Ketua Komunitas Jejak Seribu Andi Hakim di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ya, itu tadi perjalanan panjang seputar tentang Jejak Seribu yang Bang Andi buat. Nah, kita bakalan ngebahas nih sebenarnya Jejak Seribu. Jejak Seribu itu apa sih, Bang? Gitu. Apa, Bang? Ya, Jejak Seribu itu kita kumpulan dari anak-anak muda sih awalnya. Okay. Kita komunitas. Jadi memang pada tahun 2016 itu awal 2016 kita kumpul gitu dengan teman-teman pemuda gitu kan. Saya kan kebetulan karena tadi sudah disampaikan karena saya alumni Abang None Jakarta gitu kan. Terus saya ikut program Kapal Pemuda Nusantara, keliling Nusantara. Nah, di sana ketemu dengan teman-teman nih. Kita diskusi di sana dan saya mengajak mereka untuk ke Pulau Seribu. Nah, ketika ngajak ke Pulau Seribu, nah mereka kan senang nih dengan ke Pulau Seribu. Tapi kita ke sana nggak cuma jalan-jalan, menikmati keindahan alam dan belajar di masyarakat gitu. Tapi ada nilai positif yang kita lakukan, itu kegiatan sosial yang kita lakukan di sana. Dan makalah terbentuk namanya Jejak Seribu. Jejak Seribu. Jadi biasanya kalau misalnya orang ke Kepulauan Seribu gitu cuma senang-senang doang, menikmati keindahan. Kalau kali ini nih ada sesuatunya nih, ada misi sosialnya misi juga. Sosial, betul. Dan itu udah berlangsung dari 2016 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Nah, visi misi ini berarti mulia banget dong gitu. Selain juga kita bisa menikmati keindahan, ada visi sosialnya. Biasanya tuh ngapain aja kalau visi sosialnya sendiri? Ya. Kalau kegiatan awal kita berawal dari kegiatan edukasi pendidikan. Karena kan kalau seandainya kita melakukan kegiatan dengan mulai pendidikan, edukasi, nah itu kita ke berbagai lapisan usia masuk. Iya, betul. Ke anak-anak masuk, ke remaja atau pemuda masuk, ke orang dewasa atau masyarakat secara umum juga masuk. Nah, setelah itu baru berbagai kegiatan, berbagai bidang. Di sana dari mulai kegiatan pariwisatanya, lingkungannya sampai pemberdayaan masyarakat. Benar-benar semua lini masyarakat itu pokoknya terjamah ya. Iya. Nah, ini Jejak Seribu ini benar-benar pendirinya dan segala macam anggotanya ini benar-benar para pemuda-pemuda kepulauan atau seperti apa? Ya, awalnya sih kalau dari asli pulaunya saya sendiri. Jadi saya sendiri gitu kan, terus ketemu dengan teman-teman gitu kan, dengan alumni Abang None
Jakarta. Terus alumni Kapal Pemuda Nusantara itu, terus kita diskusi. Saya mengajak mereka yuk ke Pulau Seribu, tapi ke sana tidak cuma kita liburan gitu, tapi ada misi sosial, hal bermanfaat yang kita bisa lakukan di sana. Justru malah mereka sangat senang sekali sih gitu kan. Pasti sih, Iya. aku juga ngebayangin ini bener-bener aku jadi antusias gitu, karena ya kalau misalnya cuma liburan ke pantai kayaknya biasa aja gitu ya, tapi gimana caranya akhirnya kita bisa nge-explore lebih jauh lagi tentang Pulau Seribu itu. Nah, ini Bang Andi bisa kepikiran gitu sendiri loh waktu itu gitu. Apa sih gitu yang bikin kepikiran sampai akhirnya bikin deh Jejak Seribu gitu? Awalnya sih karena ketika saya lulus dari UGM gitu kan tahun 2012, terus saya ikut Abang None Jakarta, terus saya kan sering tuh ke sekolah-sekolah ngasih edukasi, ngasih motivasi gitu kan, terus inspirasi, tapi kurang impactful gitu kan kalau sendiri. Nah, kepikiran kalau seandainya membuat komunitas, mengajak teman-teman yang mau ikut nih, yang join bareng, terus yang mau berkontribusi bersama-sama, kayaknya lebih impactful dan bisa sustainable gitu sih. Oke. Dan berarti kalau misalnya sampai sekarang dari tahun 2016 itu sudah ada berapa banyak anggota yang turut mensukseskan Jejak Seribu? Ya, kita ada beberapa orang sih ya. Maksudnya dari mulai pengurus sampai volunteer. Gitu. Kalau pengurus sekitar 20 orang, volunteer lebih dari 50 bahkan 100 sih ya. Kalau dari 2016 ya. Itu luar biasa, itu pasti itu mereka udah satu visi misi gitu ya, benar-benar sama-sama ingin mensukseskan gitu. Karena balik lagi gitu, sebenarnya orang-orang tuh kadang-kadang kalau misalnya ke pulau gitu ya, ke Kepulauan Seribu lebih seneng tahu sekedar main di pantai ya, tanpa tahu gimana di dalamnya itu kebudayaan juga sebenarnya banyak banget kita yang perlu mengeksplor dieksplor ya. Bagaimana kearifan lokalnya juga gitu itu kan. dia. Karena Kepulauan Seribu ini kan nggak cuma satu pulau gitu kan, ada lebih dari 100 bahkan 110 pulau gitu. Kita sudah menjamah dari 11 pulau penduduk, kita sudah mengunjungi 7 pulau penduduk. Wah. Nah, ini dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, berarti kurang lebih mau 4 tahun berjalan. Penduduk sendiri gitu, respon masyarakat di sana mengetahui ada komunitas ini, itu gimana responnya mereka? Ya, responnya sangat baik sekali sih ya, alhamdulillah. Bahkan yang awalnya tadinya hanya mungkin segelintir orang yang asli pulau yang ikut gitu kan, sekarang sudah banyak yang asli pulau yang bergabung sama kita. Bukan cuma mereka menjadi volunteer yang kita namakan Sahabat Jejak Seribu, tapi juga masuk ke dalam pengurus. Yang dulunya mungkin awal-awal terbentuk itu persentasenya 30% orang pulau, 70% itu orang luar gitu kan. Tapi sekarang sudah bisa lebih dari 40% tuh anak-anak pulau yang ikut bergabung bersama kita sih. Berarti mereka cukup antusias ya dengan adanya komunitas ini, karena ya balik lagi gitu, orang-orang pulau, aku sendiri pribadi gitu pasti kalau aku jadi orang pulau gitu akan sangat bangga gitu ketika ada orang dari luar bisa antusias ke daerahku gitu dan mengetahui bagaimana kebudayaan kita gitu. Karena ternyata jangan salah nih pemirsa TVmu gitu, walaupun Kepulauan Seribu tuh masuk wilayah kota administrasi Jakarta, tapi kebudayaannya cukup lumayan berbeda. Ya, betul. Jadi banyak akulturasi budaya. Iya, itu dia. Dan kayaknya kalau misalnya kita nggak belajar itu, kita nggak akan pernah tahu gitu. Nah, di Jejak Seribu ini salah satu cara gitu untuk kita bisa belajar lagi tuh kebudayaan. Nanti kita akan bahas itu ya, tentang budaya itu, tapi di segmen 2. Nah, ini ngomongin Jejak Seribu selama 4 tahun ini, suka duka yang dialamin sama Bang Andi ngejalanin ini dari mulai pertama sendiri sampai akhirnya bisa banyak volunteer, banyak pengurus, itu apa? Suka dukanya apa ya? Dukanya sih ini sih ya. Karena kan Kepulauan Seribu ini kan terdiri dari pulau-pulau kecil gitu kan. Jadi ketika kita ingin mengadakan kegiatan edukasi atau kegiatan program ke masyarakat itu ke sesuatu pulau itu, terutama pulau yang belum ada akses kapal yang bisa ke sana gitu. Nah, jadi kita akhirnya sewa kapal nelayan yang bisa mengantarkan kita ke pulau tersebut gitu. Karena kan dari Jakarta ini kan ya mungkin saat ini sih sudah cukup baik gitu kan transportasinya. Tapi kan saat itu tuh awal-awal kita masih sempat kayak misal dari Pulau Tidung kita mau ke Pulau Payung gitu kan. Nah, berarti kan tidak ada tuh dari Pulau Tidung ke Pulau Payung tidak ada. Jadi kita harus sewa kapal, dan bahkan kita akhirnya tahun 2018 punya nama kerjasama dengan nelayan.
kita namakan kapal jelajah edukasi. Wah, ini berarti dan para nelayan oke gitu. Iya, soalnya kan kita kan karena kan di Pulau Tidung kan kalau seandainya tahu gitu kan Pulau Tidung kan udah jadi tempat wisata gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya kita kan seringnya karena volunteer kita kebanyakan anak muda yang masih mahasiswa, kita sebagian besar kegiatan kita itu weekend gitu, akhir pekan. Jadi kan ketika liburan, tapi di Pulau Tidung ini karena tempat wisata, kapal-kapalnya dipakai untuk snorkeling dan sebagainya. Iya, tapi ketika kita kerjasama dengan nelayan, kita hubungin aja nih, kita udah kerjasama, terus kapalnya udah kita modifikasi juga, terus kalau seandainya kita butuh, kita tinggal kontak aja. Wah, ini memudahkan kita. Itu seru banget sih. Aduh, aku kebayang nih. Udah lama juga soalnya saya pribadi gitu, udah lama banget nggak ke Kepulauan Seribu gitu. Terakhir saya ke Kepulauan Seribu itu ya ke Pulau Tidung itu gitu. Tapi udah lama banget dan rasanya tuh kayak rindu banget untuk mengeksplor lagi gimana sih budaya akulturasi di sana gitu. Nanti kita bakalan ngebahas itu, tapi di segmen 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.